Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya DH93. Kali ini saya akan melanjutkan riwayat Nabi Sulaiman episode yang kedua. Dalam episode yang kedua ini saya akan meriwayatkan Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Setelah Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis dan melakukan ibadah haji sesuai dengan nazarnya, pergilah ia meneruskan perjalanannya ke Yaman. Setibanya di San'a, ibu kota Yaman, ia memanggil burung hudhud, sejenis burung pelatuk, untuk disuruh mencari sumber air di tempat yang kering tandus itu. Ternyata bahwa burung hudhud yang dipanggilnya itu tidak berada di antara kawasan burung yang selalu berada di tempat untuk melakukan tugas dan perintah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman marah dan mengancam akan menghajar burung hudhud yang tidak hadir itu bila ia datang tanpa alasan dan ujur yang nyata. Berkata burung hudhud yang hinggap di depan Nabi Sulaiman sambil menundukkan kepala ketakutan, "Aku telah melakukan penerbangan pengintaian dan menemukan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Paduka Tuan. Aku telah menemukan sebuah kerajaan yang besar dan mewah di negeri Saba yang dikuasai dan diperintah oleh seorang ratu. Aku melihat seorang ratu itu duduk di atas sebuah tahta yang megah, bertaburkan permata yang berkilauan. Aku melihat ratu dan rakyatnya tidak mengenal Tuhan pencipta alam semesta, melainkan mereka telah menyembah matahari." Berkata Nabi Sulaiman kepada burung hudhud, "Baiklah, kali ini aku ampuni dosamu, karena berita yang engkau bawakan ini yang aku anggap penting untuk diperhatikan dan untuk mengesahkan kebenaran beritamu itu. Bawalah suratku ini ke Sabak dan lemparkanlah ke dalam istana ratu yang engkau maksudkan itu. Kemudian kembalilah secepat-cepatnya, sambil kami menanti perkembangan selanjutnya bagaimana jawaban Ratu Saba atas suratku ini." Burung hudhud terbang kembali menuju Saba dan setibanya di atas istana kerajaan Saba, dilemparkanlah surat Nabi Sulaiman tepat di depan Ratu Balqis yang sedang duduk dengan megah di atas tahtanya. Ia terkejut melihat sepucuk surat jatuh dari udara tepat di depan wajahnya. Ia lalu mengangkat kepalanya melihat ke atas, ingin mengetahui dari manakah surat itu datang dan siapakah yang secara kurang hormat melemparkan tepat di depannya. Kemudian diambillah surat itu oleh ratu, dibuka dan baca isinya yang berbunyi, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat ini adalah daripadaku Sulaiman. Janganlah kamu bersikap sombong terhadapku dan menganggap dirimu lebih tinggi daripadaku. Datanglah sekalian kepadaku berserah diri." Setelah dibacanya berulang kali surat Nabi Sulaiman, Ratu Balqis memanggil para pembesarnya dan para penasihat kerajaan berkumpul untuk memusyawarahkan tindakan apa yang harus diambil sehubungan dengan surat Nabi Sulaiman yang diterimanya itu. Berkatalah para pembesar itu ketika diminta pertimbangannya, "Wahai Paduka Ratu, kami adalah putra-putra yang dibesarkan dan dididik untuk berperang dan bertempur dan bukan untuk menjadi ahli pemikir atau perancang yang patut memberi pertimbangan atau nasihat kepadamu. Kami menyerahkan kepadamu untuk mengambil keputusan yang akan membawa kebaikan bagi kerajaan, dan kami akan tunduk dan melaksanakan segala perintah dan keputusanmu tanpa ragu.
Kami tidak akan gentar menghadapi segala ancaman dari manapun datangnya, demi menjaga keselamatanmu dan keselamatan kerajaanmu. Ratu Balkis menjawab, aku memperoleh kesan dari uraianmu bahwa kamu mengutamakan cara kekerasan dan kalau perlu kamu tidak akan gentar masuk medan perang melawan musuh yang akan menyerbu. Aku sangat berterima kasih atas kesetiaanmu kepada kerajaan dan kesediaanmu menyambung nyawa untuk menjaga keselamatanku dan keselamatan kerajaanku. Akan tetapi aku tidak sependirian dengan kamu sekalian. Menurut pertimbanganku, lebih bijaksana bila kami menempuh jalan damai dan menghindari cara kekerasan dan peperangan. Sebab bila kami menentang secara kekerasan dan sampai terjadi perang dan musuh kami berhasil menyerbu masuk kota-kota kami, maka niscaya akan berakibat kerusakan dan kehancuran yang sangat menyedihkan. Mereka akan menghancur binasakan segala bangunan, memperhambakan rakyat dan merampas segala harta milik dan peninggalan nenek moyang kami. Hal yang demikian itu adalah merupakan akibat yang wajar dari tiap peperangan yang dialami oleh sejarah manusia dari masa ke masa. Maka menghadapi surat Sulaiman yang mengandung ancaman itu, aku akan coba melunakkan hatinya dengan mengirimkan sebuah hadiah kerajaan yang akan terdiri dari barang-barang yang berharga dan bermutu tinggi yang dapat mempesonakan hatinya dan menyilaukan matanya. Dan aku akan melihat bagaimana ia memberi tanggapan dan reaksi terhadap hadiahku itu, dan bagaimana ia menerima utusanku di istananya. Selagi Ratu Balkis siap-siap mengatur hadiah kerajaan yang akan dikirim kepada Nabi Sulaiman dan memilih orang-orang yang akan menjadi utusan kerajaan membawa hadiah, tibalah hinggap di depan Nabi Sulaiman burung pengintai Hudhud memberitakan kepadanya rancangan Balkis untuk mengirim utusan membawa hadiah baginya sebagai jawaban atas surat beliau kepadanya. Setelah mendengar berita yang dibawa oleh Hudhud itu, Nabi Sulaiman mengatur rencana penerimaan utusan Ratu Balkis dan memerintahkan kepada pasukan jinnya agar menyediakan dan membangunkan sebuah bangunan yang megah yang tiada taranya yang akan menyilaukan mata perutusan Balkis bila mereka tiba. Tatkala perutusan Ratu Balkis datang, diterimalah mereka dengan ramah tamah oleh Nabi Sulaiman. Dan setelah mendengar uraian mereka tentang maksud dan tujuan kedatangan mereka dengan hadiah kerajaan yang dibawanya, berkatalah Nabi Sulaiman, kembalilah kamu dengan hadiah-hadiah ini kepada ratumu. Katakanlah kepadanya bahwa Allah telah memberiku rezeki dan kekayaan yang melimpah ruah dan mengaruniaiku dengan karunia dan nikmat yang tidak diberikannya kepada seseorang daripada makhluknya. Di samping itu aku telah diutuskan sebagai nabi dan rasulnya dan dianugerahi kerajaan yang luas, yang kekuasaanku tidak sahaja berlaku atas manusia tetapi mencakup juga jenis makhluk jin dan binatang-binatang. Maka bagaimana aku akan dapat dibujuk dengan harta benda dan hadiah serupa ini? Aku tidak dapat dilalaikan dari kewajiban dakwah kenabianku oleh harta benda dan emas walaupun sepenuh bumi ini. Kamu telah disilaukan oleh benda dan kemegahan duniawi, sehingga kamu memandang besar hadiah yang kamu bawakan ini dan mengira bahwa akan tersilaulah mata kami dengan hadiah ratumu. Pulanglah kamu kembali dan sampaikanlah kepadanya bahwa kami akan mengirimkan bala tentara yang sangat kuat yang tidak akan terkalahkan ke negeri Saba dan akan mengeluarkan ratumu dan pengikut-pengikutnya dari negerinya.
sebagai orang-orang yang hina dina, yang kehilangan kerajaan dan kebesarannya, jika ia tidak segera memenuhi tuntunanku dan datang berserah diri kepadaku. Perutusan Ratu Balkis kembali melaporkan kepada ratunya apa yang mereka alami dan apa yang telah diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Ratu Balkis berpikir jalan yang terbaik untuk menyelamatkan diri dan kerajaannya ialah menyerah saja kepada tuntunan Nabi Sulaiman dan datang menghadap dia di istananya. Nabi Sulaiman berhasrat akan menunjukkan kepada Ratu Balkis bahwa ia memiliki kekuasaan gaib di samping kekuasaan lahirnya, dan bahwa apa yang dia telah ancamkan melalui rombongan perutusan bukanlah ancaman yang kosong. Maka bertanyalah beliau kepada pasukan jinnya, siapakah di antara mereka yang sanggup mendatangkan tahta Ratu Balkis sebelum orangnya datang berserah diri? Berkata Ifrit, seorang jin yang tercerdik, aku sanggup membawa tahta itu dari istana Ratu Balkis sebelum engkau sempat berdiri dari tempat dudukmu. Aku adalah pesuruhmu yang kuat dan dapat dipercayai. Seorang lain yang mempunyai ilmu dan hikmah nyeletuk berkata, aku akan membawa tahta itu ke sini sebelum engkau sempat memejamkan matamu. Ketika Nabi Sulaiman melihat tahta Ratu Balkis sudah berada di depannya, berkatalah ia, ini adalah salah satu karunia Tuhan kepadaku untuk mencoba apakah aku bersyukur atas karunia-Nya itu atau mengingkarinya. Karena barang siapa bersyukur maka itu adalah semata-mata untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa mengingkari nikmat dan karunia Allah, ia akan rugi di dunia dan di akhirat, dan sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia. Menyongsong kedatangan Ratu Balkis, Nabi Sulaiman memerintahkan orang-orangnya agar mengubah sedikit bentuk dan warna tahta ratu itu yang sudah berada di depannya. Kemudian setelah ratu itu tiba beserta pengiring-pengiringnya, bertanyalah Nabi Sulaiman seraya menundingkan kepada tahtanya, serupa inikah tahtamu? Balkis menjawab, seakan-akan ini adalah tahtaku sendiri. Seraya bertanya-tanya dalam hatinya bagaimana mungkin bahwa tahtanya berada di sini, padahal ia yakin bahwa tahta itu berada di istana tatkala ia bertolak meninggalkan Sabah. Selagi Ratu Balkis berada dalam keadaan kacau, pikirannya keheranan melihat tahta kerajaannya sudah berpindah ke istana Nabi Sulaiman. Ia dibawa masuk ke dalam sebuah ruang yang sengaja dibangun untuk penerimaannya. Lantai dan dinding-dindingnya terbuat dari kaca putih. Ratu Balkis segera menyingkapkan pakaiannya ke atas betisnya ketika berada dalam ruang itu, mengira bahwa ia berada di atas sebuah kolam air yang dapat membasahi tubuh dan pakaiannya. Berkata Nabi Sulaiman kepadanya, engkau tidak usah menyingkap pakaianmu. Engkau tidak berada di atas kolam air. Apa yang engkau lihat itu adalah kaca-kaca putih yang menjadi lantai dan dinding ruangan ini. Oh Tuhanku, aku telah lama tersesat berpaling daripadamu, melalaikan nikmat dan karunia-Mu, merugikan dan menzolimi diriku sendiri sehingga terjatuh dari cahaya dan rahmat-Mu. Ampunilah aku. Aku berserah diri kepada Sulaiman nabimu dengan ikhlas dan keyakinan penuh. Kasihanilah diriku, wahai Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Demikianlah kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis Sabah. Dan menurut sementara ahli tafsir dan ahli sejarah nabi-nabi, bahwa Nabi Sulaiman pada akhirnya kawin dengan Ratu Balkis, dan dari perkawinannya itulah lahirlah seorang putra. Wallahu a'lam. Singkat cerita, Nabi Sulaiman pun wafat.
Al-Quran mengisahkan bahwa tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kematian Nabi Sulaiman kecuali rayap-rayap yang memakan tongkatnya yang ia sandar kepadanya ketika Allah mengambil rohnya. Para jin yang sedang mengerjakan bangunan atas perintahnya tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman telah wafat, kecuali setelah mereka melihat Nabi Sulaiman tersungkur jatuh di atas lantai akibat jatuhnya tongkat sandarannya yang dimakan oleh rayap. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah Nabi Sulaiman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.